Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 396. Apa? Ketika Fiona mendengar itu, dia terkejut dan menarik napas dalam-dalam. Dia segera melangkah maju dan memelototi Jack dengan marah. "Jack, apakah kamu sudah gila? Aku menyuruhmu mencari pengawal untuk melindungi putriku, tetapi kamu tidak bisa menemukannya sesukamu. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia seorang perwira, dan seorang marsal, dan kau memintanya menjadi pengawal." Setelah mengatakan itu, dia menarik Jack untuk berdiri di depan Dennis, cepat dan minta maaf kepada Marsal Dennis. Bahkan jika kamu cukup beruntung untuk menyelamatkan hidupnya dengan memberinya obat, dia sudah menyatakan terima kasihnya untuk itu. Apakah kamu tidak terlalu berlebihan untuk memintanya menjadi pengawalmu? Fiona hampir mati karena ketakutan oleh sikap Jack. Orang ini benar-benar bisa menyemburkan omong kosong seperti itu. Apakah dia tidak menyadari betapa kuatnya seorang marsal? Bahkan, banyak orang yang berebut ingin masuk ke buku-buku bagus mereka. Namun, Fiona tidak menyangka Dennis akan tersenyum acuh tak acuh. "Itu tidak masalah, aku akan melindungi kakak ipar secara diam-diam. Tentu saja, jika kamu ada, maka aku tidak akan dibutuhkan lagi. Aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk melindunginya, ketika dia sendirian saat berangkat dan pulang dari tempat kerja, atau ketika dia sedang keluar sendirian." "Setuju, dia setuju." Rahang Fiona ternganga, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Jack meminta seorang marsal untuk melindungi putrinya, dan pihak lain benar-benar menyetujuinya. Itu adalah suatu keajaiban. "Ibu, aku tidak mencari seseorang dengan sesukaku. Anda bilang untuk mencari pengawal bagi Selena. Jika saya akan menemukannya, saya harus mencari pengawal yang bagus, kan? Kalau tidak, bagaimana jika pembunuh bayaran yang disewa oleh pihak lain kebetulan sangat terampil? Itu sebabnya saya pikir Marsal Dennis sangat cocok untuk pekerjaan itu." Pada saat ini, Jack menyeringai pada Fiona, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat sepele. "Bibi, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan memperlakukan Jack sebagai kakakku. Dan sebagai kakakku, hidupku adalah miliknya." Dennis memandang Jack saat dia mengatakan ini, ekspresinya serius. Fiona sangat gembira, tetapi dia masih bertanya ragu-ragu, "Tidak apa-apa, tapi bagaimanapun juga, Anda adalah seorang marsal, saya khawatir Jack tidak akan mampu membayar gaji Anda. Berapa gaji bulanan yang Anda minta? Anda terlalu sopan. Di antara kami, tidak perlu membicarakan gaji. Bagaimanapun, kami adalah rekan." Dennis tertawa. Dia sangat puas bisa melakukan sesuatu untuk Jack. Terlebih lagi, Jack telah menyelamatkan hidupnya, jadi dia menganggap ini sebagai balasan rasa terima kasihnya. Jack terbatuk canggung. Dennis terlalu ceroboh. Jika dia menolak menerima gaji 1% pun, bukankah itu terlalu jelas? "Oh, aku tidak meminta banyak. 10 atau 20 ribu sudah cukup." Dennis cepat menangkap niat Jack dan berkata, "Begitu kecil. Bukankah itu sebuah kerugian bagi Anda? Anda seorang marsal." Fiona sedikit malu. 10 hingga 20 ribu sebulan, bagi seorang marsal untuk menjadi pengawal yang melindungi putrinya, itu akan terlalu hemat biaya. "Lagi pula aku menganggur, Bibi. Karena aku tidak punya hal lain untuk dilakukan, aku hanya akan memperlakukannya sebagai sesuatu untuk menghabiskan waktuku." Dennis tertawa. "Kalau begitu, mari kita sepakati 20 ribu sebulan. Aku akan mentransfer uangnya kepadamu setiap bulan." Setelah pertimbangan singkat, Jack berbicara kepada Dennis dan Fiona lagi, "Ngomong-ngomong, karena ini adalah perlindungan rahasia, sebaiknya jangan membahas masalah ini secara terbuka. Jika informasi ini bocor, dan jika benar-benar ada pembunuh bayaran, maka pihak lain akan siap untuk itu, atau punya rencana cadangan. Akan merepotkan jika lawan menggunakan strategi serangan, atau pertahanan yang lain terhadap kita." Faktanya, Jack terutama mengatakan ini kepada Fiona, kalau dia keluar dan membual tentang fakta bahwa seorang marsal dipekerjakan sebagai pengawal mereka. Tentu, aku tidak akan mengatakan apa-apa." Fiona langsung mengangguk. "Kecuali beberapa dari kita di sini, jangan beritahu yang lain tentang ini." Selena melihat sekeliling dan berkata, "Jangan khawatir. Aku mengerti. Aku akan mengunci mulutku dengan rapat." Bab 397. Fiona tersenyum dan berkata, "Oh ya, Marsal Dennis, silakan duduk di dalam. Apakah kamu ingin minum?" "Itu tidak perlu. Sudah terlalu larut, saya harus pergi."
Dennis terkekeh dan segera pergi meninggalkan kediaman Jack. Selena, biarkan aku melihat hadiah apa itu. Fiona sedang melihat kotak di tangan Selena. Dia hampir mati karena penasaran. Selena membuka kotak itu dan melihat ke dalam gelang batu giok. Kurasa bahannya terlihat cukup bagus. Aku khawatir harganya setidaknya beberapa ratus ribu dolar. Tidak mungkin, sangat mahal. Fiona menarik napas dalam, Dennis terlalu murah hati. Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan perhatiannya ke arah Jack. Jack, kau anak yang beruntung, menyelamatkan nyawa Dennis. Sepertinya, kemampuan medismu sangat bagus. Selain itu, dia bahkan menyebutmu sebagai saudaranya. Itu pasti menjadi berkah dari leluhurmu. Aku hanya beruntung. Jack terkekeh sebelum memasuki rumah. Melihat punggung Jack yang sudah menghilang, Fiona mengangkat bahu dan membantu Selena mengenakan gelang itu. Gelang ini terlihat sangat bagus untukmu. Sayang sekali aku tidak bisa memberitahu siapapun bahwa seorang marshal adalah pengawal kita. Ini benar-benar membuatku tersiksa. Aku bahkan tidak bisa membual tentang hal itu kepada teman-temanku. Bu, tetap low profile. Apa yang bisa dibanggakan? Selena menghela nafas, bingung bagaimana harus merespon ibunya. Pada saat ini, Ivan memanggil Ken dan Neil untuk bertemu di luar. Tuan muda Taylor, kenapa kamu begitu bebas mengundang kami untuk minum? Neil tersenyum sebelum melanjutkan, pembunuh itu berkata bahwa Jack akan dibunuh dalam waktu 5 hari. 2 hari telah berlalu, aku ingin tahu apakah dia telah mengambil tindakan. Ya, aku sangat menantikan hari kematian Jack. Ken mulai tertawa. Ekspresi Ivan tidak menyenangkan, pembunuh itu telah mengambil tindakan. Sungguh. Bagaimana? Pasti sukses, kan? Dia sangat terampil dan pandai dalam transfigurasi. Aku tidak menyangka dia bisa melakukannya secepat ini. Neil sangat gembira dan menatap Ivan dengan penuh harap. Dia cepat bertindak, dan cepat mati juga. Ivan mengambil segelas anggur merah di depannya, dan meneguknya dalam sekali tegukan. Apa? Jack mati secepat itu? Itu terlalu bagus untuknya. Sial, dia harus disiksa sebelum dibunuh. Ketika Ivan mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Ya, kami lupa menginstruksikan pembunuh bayaran untuk menyiksa orang itu terlebih dahulu. Yang terbaik adalah, merekam video dia berlutut dan memohon untuk hidupnya agar kami bisa menontonnya. Ken juga sedikit kesal, berpikir bahwa Jack terlalu mudah mati. Apa yang kamu pikirkan? Sial, aku sedang berbicara tentang pembunuh bayaran. Dia mati terlalu cepat. Ivan tersenyum pahit ketika dia berbicara, tetapi di dalam hatinya, dia bingung bagaimana harus bereaksi. Tidak apa-apa baginya untuk mati, tetapi intinya, dia menculik Selena pagi ini, dan kontrak saya akhirnya tidak ditandatangani. Ketika saya kembali ke rumah, anggota keluarga yang lain malah mengolok-olok saya. Apa? Seru Ken dan Neil serempak, bertanya-tanya apakah telinga mereka mempermainkan mereka. Bab 398. Tidak, itu tidak mungkin. Bukankah dia peringkat kelima di papan peringkat pembunuh bayaran di seluruh barat daya? Bukankah dia mengklaim bahwa dia bisa menghadapi Marshal secara langsung? Setelah beberapa lama, dengan mulutnya sedikit berkedut, Neil menoleh ke arah Ivan dan berkata, Tuan muda Taylor, kamu tidak sedang bercanda, kan? Jika dia tidak bisa dibunuh dengan cara seperti itu, kamu akan kehilangan kontraknya. Lebih sulit membunuhnya daripada mencapai surga. Itu benar, Tuan muda Taylor. Kamu pasti bercanda. Dia bahkan bisa mengubah dirinya. Dalam keadaan seperti itu, bukankah mudah untuk menyingkirkan Jack? Ken masih bingung dengan situasinya. Mungkin, jika dia tidak mengubah dirinya sendiri, atau terlibat dalam ritual pembunuhan yang rumit, dia mungkin akan berhasil membunuh Jack. Siapa yang mengira, wanita itu mengubah dirinya sebagai Selena dan menculiknya? Berdasarkan pola pembunuhannya di masa lalu, dia pasti sudah merencanakannya untuk membunuh Jack di depan Selena. Akan tetapi, sesuatu terjadi dalam prosesnya. Wanita itu membuat permainan, dan Jack mengetahuinya. Akibatnya, Jack tidak hanya tidak mengeksposnya, tetapi dia mengikutinya dan membunuhnya ketika dia sedang lengah. Jadi, katakan padaku, jika pembunuh bayaran tidak siap, bukankah itu sama dengan kehilangan nyawanya? Ivan mencibir dan meneguk segelas anggur merah lagi yang baru saja diisi. Sungguh nasib buruk, sial. Aku. Neil kehilangan kata-kata. Pembunuh macam apa ini? Dia terlalu ceroboh untuk bisa ketahuan oleh Jack. Kurasa, Jack pasti telah meluncurkan serangan diam-diam padanya setelah dia tahu.
Kalau tidak, dia bukan tandingannya dalam pertarungan yang adil. Itu benar. Jack terlalu beruntung. Pembunuh bayaran ini suka bermain trik dan akhirnya itu membuat dirinya terbunuh. Jika mereka saling berhadapan, Jack jelas bukan lawannya. Ken juga tersenyum pahit. Ambil terakhir kali ketika Jack bertarung di arena, sebagai contoh dari keberuntungannya. Marshal Dennis telah mengalahkan O'Neill dalam 1 inci dari hidupnya, ketika Jack baru saja menyelesaikannya dengan 1 tendangan. Dan di sini saya berpikir bahwa Jack adalah seorang lawan yang tangguh dan kuat dalam pertempuran. Dia hanya menendang leher orang itu, tapi itu berakhir dengan dada dan area lain meledak dari benturan. Dan itu adalah area yang terkena pukulan Dennis sejak awal. Jelas, kematian lawan bukan karena tendangan Jack. Neil menjelaskan tanpa daya. Meskipun dia tidak mau mengakui, dia tidak punya pilihan. Jack selalu saja beruntung. Mari kita bicara tentang langkah kita selanjutnya. Ivan menghela nafas, tetapi dia segera mengingat sesuatu yang ada padanya, dan dia berdiri dengan cepat dengan tamparan di dahinya. Oh ya, aku hampir lupa, bukankah Anda memberiku racun itu? Kalau begitu, masalahnya akan terpecahkan. Itu agak sulit, kan? Ketika kita menggunakan 100 juta untuk melawan Fiona terakhir kali, itu berakhir dengan kegagalan juga. Ken mengernyitkan dahinya dengan kesal. Tentu saja rencananya akan gagal jika Anda menyuruh Fiona melakukannya. Bukan hanya dia serakah, tetapi dia juga pengecut. Apakah Anda mengerti? Ada satu orang yang pasti bisa melakukan pekerjaan itu. Terlebih lagi, dia sekarang adalah pacarku. Ivan terkekeh, mengeluarkan ponselnya, lalu menelepon Sena dan menyuruhnya datang. Setelah panggilan itu, dia kembali ke 2 tuan muda lainnya. Yang paling penting, kalian berdua harus merahasiakan masalah ini. Identitasnya tidak boleh diungkapkan. Siapa itu? Neil tampak bingung. Kamu akan tahu ketika dia sampai di sini, dia juga sangat cantik. Cek, dan dia rasanya luar biasa. Ivan menyeringai dan tidak bisa menahan diri untuk menjilat bibirnya. Setelah beberapa saat, Sena, mengenakan gaun seksi, masuk ke kamar pribadi. Izinkan saya memperkenalkan kepadamu. Ini Tuan Muda Ken Clark, dan ini Tuan Muda Neil Hugo. Ivan berdiri dan memperkenalkan mereka dengan senyuman. Dan ini pacarku, Sena Jackson. Bab 399. Senang bertemu dengan kalian berdua, Tuan Muda. Izinkan saya bersulang untuk kalian. Sena tersenyum dan menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri. Tentu saja, dia sangat gembira. Keduanya adalah tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 2. Dengan mengikuti Ivan, dia bisa berhubungan dengan orang-orang dengan status lebih tinggi, tentu jauh lebih baik daripada dengan Ben. Dia, Sena Jackson, akhirnya memasuki lingkaran sosial kelas atas. Sena Jackson, kenapa aku merasa nama ini familiar? Ken mengerutkan kening sambil menyesap anggur merahnya. Sangat cepat, matanya menyala. Sekarang aku ingat, bukankah kamu pacar Ben Taylor? Ya, itu dulu, tapi sekarang tidak lagi. Ivan tertawa. Dia wanitaku sekarang, tapi untuk saat ini, dia harus tinggal bersama Ben yang tidak berguna itu, untuk mengumpulkan beberapa informasi untuk kita. Selain itu, untuk beberapa hal yang Fiona tidak bisa lakukan untuk kita, Sena pasti bisa melakukannya. Sena memutar matanya menggoda ke arah Ivan. Kamu jahat sekali. Apalagi yang harus aku lakukan? Kupikir kamu mengajakku keluar untuk bersenang-senang, tapi ternyata kamu ingin aku melakukan sesuatu untukmu. Tentu saja, kita di sini untuk bersenang-senang. Ivan tertawa dan mencium pipi Sena sebelum mengeluarkan bungkusan kecil. Ini sejenis obat, tapi jangan khawatir, orang itu tidak akan langsung mati setelah meminumnya. Obat ini tidak berwarna dan tidak berbau. Setelah dikonsumsi, orang itu akan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk mati. Sebelum itu, orang itu akan menjadi lebih kurus dan lebih lemah, merasa lemah di seluruh anggota badan seolah-olah dia sedang sakit. Bahkan, para dokter tidak akan dapat melacaknya. Ya ampun, ada obat yang begitu kuat. Sena menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Biar ku tebak, pada siapa kau akan memberikan obat ini? Yah, seharusnya Jack, kan? Lagi pula, Tuan Muda Clark dan Tuan Muda Hugo sepertinya menyukai Selena, jadi itu bukan targetnya. Pasti Jack yang ingin kamu singkirkan, bukan? Sayang, kamu sangat pintar. Aku bahkan belum mengatakan apa-apa, dan kamu sudah menebak semuanya. Aku harus memberimu hadiah yang pantas malam ini. Ivan sangat senang. Dia memeluk Sena di pinggangnya dan mencium pipinya lagi. Itu janji.
Sena tersipu dan berkata dengan malu-malu. Tentu saja. Kita akan mencari hotel nanti dan istirahat dengan baik. Besok pagi, aku akan mentransfer 1 juta untukmu, untuk memanjakan dirimu. Setelah kamu berhasil memberikan obat ini kepada Jack, aku akan membelikanmu villa pilihanmu. Bagaimana dengan itu? Ivan tersenyum. Sebuah villa. Benarkah? Aku ingin yang lebih baik, bukan yang ada di pinggiran kota. Mata Sena langsung berbinar. Villa yang lebih baik tidak akan bernilai 1 atau 2 juta dolar, melainkan 7 atau 8 juta dolar. Setidaknya, itu akan dianggap cukup bagus di tempat seperti Eastfield, dan orang biasa tidak akan mampu membeli tempat seperti itu seumur hidup mereka. Itu tak perlu dikatakan. Bagimu, semuanya harus yang terbaik. Ivan merasa sedikit bersemangat saat melihat Sena menyimpan bungkusan obat itu. Jika Jack dapat ditangani dengan menggunakan sejumlah kecil uang, itu pasti akan menyenangkan. Lagi pula, 150 juta dolar tidak mencapai hasil seperti itu. Ken dan Neil saling bertukar pandang dengan gembira. Mereka harus mengakui bahwa ide Ivan cukup brilian. Bab 400. Oh ya, Tuan Muda Taylor, saya pikir sebaiknya Nona Jackson tidak mengambil tindakan apapun untuk saat ini. Setelah berpikir sejenak, Neil melanjutkan, mereka baru saja bertemu pembunuh bayaran, jadi kita sudah mengganggu sarang lebah. Jack pasti sudah waspada. Jika kita bertindak sekarang, saya khawatir kita akan mendapat masalah jika ada sesuatu yang salah. Sena juga mengangguk berulang kali. Saya setuju, terutama karena saya berhubungan buruk dengan Jack, dia mungkin juga akan mewaspadai saya. Poin lainnya adalah, Jack seorang pria yang cerdas dan tidak mudah tertipu. Jadi, kita harus menunggu sebentar sampai mereka menurunkan kewaspadaannya. Ivan berpikir sejenak sebelum berkata, mari kita tunggu sampai ulang tahun ke-70 kakek Taylor selesai. Pada saat itu, jika Jack tidak dapat membayar saya 10 juta dolar sebagai kompensasi, atau tidak dapat memberikan hadiah kepada kakek senilai 10 juta dolar, dia akan terpaksa menceraikan Selena dan diusir dari keluarga Taylor. Berbicara tentang ini, Ivan tersenyum. Kalau begitu, maka kita tidak perlu memberikan obat kepadanya. Tapi, jika dia mampu memenuhi janjinya saat itu, setelah pesta ulang tahun, kita akan memikirkan cara untuk memberinya obat. Setelah 1 bulan, dia akan mati perlahan. Oh tidak, jika dia akan menceraikan Selena dan dikeluarkan dari keluarga Taylor, maka aku tidak perlu memberinya obat. Lalu, Tuan Muda Taylor tidak akan membelikanku villa, kan? Sena dengan cepat menimpali, dan dia sedikit tidak senang. Bukan seperti itu, Sena. Tentu saja, aku akan tetap membelikan villa untukmu. Kamu pacarku, wanitaku. Jika Jack diusir setelah pesta ulang tahun, aku akan membelikanmu villa sebagai perayaan. Jika dia tidak dikeluarkan, maka kita akan menunggu sampai kamu memberinya obat sebelum aku membelikannya untukmu sebagai hadiah. Bagaimana dengan itu? Kata Ivan sambil tersenyum. Sena tidak bodoh. Jika dia digunakan tanpa memberinya manfaat apapun, apa yang akan dia lakukan jika dia mengekspos hal-hal seperti itu di masa depan? Oleh karena itu, Ivan tidak akan mengambil kembali uang tutup mulut yang dimaksudkan untuk Sena. Selain itu, wanita ini sangat cerdas. Mengesampingkan kemungkinan menikah dengannya di masa depan, masih menyenangkan untuk bersenang-senang dengannya sekarang. Dia bahkan menantikan untuk melihat reaksi Ben ketika dia tahu dia diselingkuhi. Ayo kita minum di bar. Tidak lama lagi pesta ulang tahun Tuan Tua Taylor akan digelar. Pada saat itu, aku akan datang juga. Neil tertawa sebelum melanjutkan, baru-baru ini, saya telah mengirim orang untuk mengawasi Jack secara rahasia, untuk melihat apakah dia pergi ke toko mewah atau membeli hadiah apapun yang bernilai puluhan juta. Namun, kecuali untuk pergi dan pulang kerja, sepertinya orang itu tidak pergi ke toko batu giok atau toko perhiasan yang mahal. Ya, benar, hadiah senilai 10 juta tidak semudah itu untuk dibeli, kan? Kecuali itu adalah barang antik. Ken juga tertawa terbahak-bahak. Dengan mengingat rencana itu, mereka tidak begitu khawatir lagi. Keesokan harinya, Selena pergi bekerja pagi-pagi sekali. Dennis membuntuti diam-diam, dan mengantarnya sampai ke perusahaan sebelum pergi. Ivan dan Janet segera muncul di kantor Selena. Kali ini, mereka akhirnya bertemu Selena dan penandatanganan kontrak berjalan dengan lancar tanpa ada kendala lagi. Pada siang hari, Jack menerima telepon dari Dennis yang mengajaknya untuk bertemu. Ada apa? Kenapa kau mencariku? Setelah tiba di kedai kopi dan duduk, Jack bertanya pada Dennis. Bagaimana saya harus mengatakannya?
Ini bukan masalah besar, akan tetapi saya pikir saya harus memberitahu Anda tentang hal ini, dan membiarkan Anda memutuskan apakah Anda tertarik untuk pergi. Dennis tersenyum sebelum melanjutkan, besok, salah satu Raja Perang, Magnus Sutherland, akan mengadakan reuni di Carefree Manor sebagai pertemuan dengan kawan-kawan untuk memperkuat jaringan dan persahabatan kita. Dia akan bertanggung jawab atas semua biayanya, dan dia berharap beberapa rekan dapat berpartisipasi. Saya tahu banyak asisten komandan, komandan kepala, dan marsal akan datang, dan beberapa Raja Perang akan bergabung juga. Tentu, ini adalah pertemuan yang bagus untuk semua saudara, yang sudah berjuang di medan perang dengan mengangkat senjata. Minum-minum bersama adalah sesuatu hal yang bagus. Jack mengangguk puas dengan informasi itu. Ya, kudengar dia juga akan mengundang Dewi Perang, jadi aku ingin tahu apakah Dewi Lana akan muncul. Sedangkan untukmu, mereka tidak tahu orang hebat sepertimu ada di Eastfield, jadi mereka tidak mengundangmu untuk datang.